harus hormat jika kalian umat Nabi Muhammad. Jawablah salam kami dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa menghiasi lidah yang tak bertulang ini dengan selalu mengucapkan Alhamdulillah sebagai penerjemah dari ungkapan hati yang sangat dalam yang diucapkan oleh seorang hambanya sebagai bukti dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kecintaan spesial kita peruntukkan kepada kekasih tercinta, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah berhasil meruntuhkan gedung-gedung kemusyrikan, menghancurkan tembok-tembok kekafiran, serta mematahkan jembatan-jembatan kemunafikan melalui dakwah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang murni dari sentuhan materi dan unsur politik. Insya Allah kami dari Perda Persatuan Dai Al-Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul Kehormatan dan Kemuliaan Orang yang Berilmu. Pemirsa Kesatrian rahimakumullah, seorang ulama pernah mengungkapkan, ilmu yang paling baik adalah ilmu yang dapat mengantarkan pemiliknya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling bertakwa kepada Allah adalah ulama, orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Pemirsa kesatrian rahimakumullah, kalau kita meneropong dan mengamati keadaan negeri kita yang tercinta ini, sungguh sangat memalukan dan menyedihkan. Korupsi sudah merajalela, tindakan kriminal sudah terjadi di mana-mana, pelecehan seksual dan lain-lain. Apakah negara Indonesia yang tercinta ini sudah dirusak dan dinodai oleh orang-orang bodoh? Oleh orang-orang yang tidak berpendidikan? Jawabannya tidak. Justru kerusakan-kerusakan yang terjadi dan tindakan-tindakan kriminal yang merajalela justru dipelopori oleh orang-orang pintar yang berpendidikan tinggi, tapi krisis iman, fakir takwa, serta pemahaman agama, sehingga mereka tidak takut melanggar rambu-rambu dan aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan pengetahuan mereka belum mampu untuk mengantarkannya untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kesatrian rahimakumullah, kehormatan dan kemuliaan orang yang berilmu dilukiskan di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu bukan hanya dihormati dan dimuliakan oleh sesama manusia, tapi Allah pun mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Pemirsa kesatrian yang berbahagia, inilah salah satu nilai kehormatan dan kemuliaan orang yang berilmu, yang bukan hanya mendapatkan penghargaan dan penghormatan di mata masyarakat, tapi juga mendapatkan kehormatan dan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman adalah seorang hartawan, bangsawan, sekaligus ilmuwan. Oleh karena dibalik kekayaan dan kekuasaan yang telah ia raih, merupakan keberkahan ilmu. Pemirsa Kesatrian rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang syaitan yang berada di pintu masjid. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang sedang kau perbuat di sini, wahai iblis?" Iblis berkata, "Saya hendak mengacaukan dan mengganggu laki-laki yang sedang sholat itu, tapi saya takut dengan laki-laki yang sedang tidur itu." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya, "Kenapa engkau takut dengan laki-laki yang sedang sholat itu, padahal ia sedang beribadah kepada Tuhan? Malah kamu takut dengan laki-laki yang sedang tidur itu, padahal ia tidak sadarkan diri." Iblis berkata, "Karena orang yang sedang sholat itu adalah orang yang bodoh, yang mudah sekali untuk diganggu dan dikacaukan. Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim, yang sewaktu-waktu ia terbangun, ia akan mengacaukan usaha saya." Perlu diketahui para pemirsa kesatrian rahimakumullah, dalam sebuah riwayat pernah dijelaskan, tidurnya orang berilmu lebih utama dari ibadahnya orang bodoh.
Ungkapan ini merupakan motivasi dan dorongan bagi kita untuk senantiasa mencari dan menuntut ilmu. Oleh karena itu, di dalam hidup ini tidak ada orang yang full atau penuh ilmunya, sehingga tidak ada istilah titik finish dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, dengan semangat membaca serta cinta yang menggelora, kita tiada henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar agar menjadi orang yang berilmu dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada orang tua yang tercinta. Jangan pernah merasa sia-sia atau rugi untuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Sebab dengan menyelami ilmu agama itu bisa membuat jembatan emas, sehingga bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam hormat kami dari Perdal. Wallahu fi aunil abdi, maka na abdu fi auni akhihi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.